koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Halo, nama saya Padiatun Nafisa, CGP Angkatan 11, SDN Jelatri 1, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Ki Hajar Dewantara memberikan perbedaan istilah dalam pengajaran dan pendidikan dalam memahami arti tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah bagi kehidupan anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan diibaratkan seperti sebuah taman yang mana terdapat benih-benih kebudayaan itu disemai dan dapat tumbuh secara baik. Pendidikan itu sendiri menuntun tumbuh hidupnya kekuatan pada anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Pendidikan adalah proses holistik yang bertujuan untuk membentuk manusia utuh dengan karakter yang mulia. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga meliputi pengembangan moral, emosional, dan spiritual. Lebih dari itu, Ki Hajar Dewantara menentukan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi, kesimpulan pendidikan adalah tuntunan. Murid memiliki kodrat yang berbeda-beda. Pendidikan itu adalah menuntun dan mengembangkan kodrat yang mereka bawa dari sejak lahir, sehingga bisa memperbaiki tingkah lakunya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan seperti pembelajaran hanyalah membaca, menulis, dan tugas. Selain itu, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hal lain yang saya lihat dari aspek kognitif saja. Jika pembelajaran di atas KKTP, maka proses pembelajaran bisa dikatakan berhasil. Selain itu, murid hanyalah objek dalam pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada guru yang disebut teacher center. Sebelum melakukan pembelajaran modul 1.1, kondisi kelas saya terasa hening, sepi, dan saya menganggap murid-murid saya sudah paham, dan itu menganggap saya sebagai hal wajar. Sebelum melakukan pembelajaran modul 1.1, saya hanya menyuruh siswa saya untuk membaca, menulis, dan menghafal materi yang saya ajarkan. Saya tidak pernah bertanya kepada murid-murid saya apakah mereka sudah paham atau tidak, karena perlakuan mereka yang begitu diam. Saya sering merasa gagal karena hampir separuh murid saya di bawah KKTP. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan, saya menyadari bahwa apa yang saya terapkan selama proses pembelajaran di kelas saya itu tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang holistik dengan memperhatikan beberapa aspek. Aspek pembelajaran meliputi kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi yang sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang menggunakan media yang tepat.
Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid-murid saya. Saya harus menghargai karakter setiap murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Selain itu, menerapkan pembelajaran profil pelajar Pancasila yang terdiri dari religius, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sebagaimana yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Kata pembelajaran berubah dari kata menuntut menjadi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid-murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya menjalin komunikasi yang baik kepada murid-murid untuk mengenali karakter dan latar belakangnya. Saya akan memberi kesempatan kepada semua siswa saya untuk selalu bertanya seputar pembelajaran.